Oke adik-adik, hari ini kakak akan bahas mengenai pengukuran kelas 7 SMP. Pada awal bab pengukuran kita belajar mengenai besaran. Besaran di sini kita pelajari adalah besaran fisika ya. Besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Syarat besaran itu ada 3 macam ya adik-adik. Syarat besaran itu adalah dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka-angka, dan mempunyai satuan. Selain besaran, kita juga mempelajari tentang satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding. Antara besaran dan satuan mempunyai hubungan. Jadi besaran itu setiap melakukan pengukuran kita menggunakan besaran dan satuan sebagai pembandingnya. Kakak contohkan ya, ada sebuah kursi. Panjang kursinya itu adalah sekitar 70 cm. Kemudian contoh lainnya adalah berat manusia ya, berat manusia 55 kilo. Kemudian ada volume ya, volume sebuah cairan itu ada 330 mili. Dimana kita tahu bahwasanya mana yang besaran dan satuan. Besaran itu adalah angkanya ya. Jadi besaran itu kita definisikan sebagai angka. Angkanya itu adalah besaran. Kemudian cm-nya itu adalah satuannya. Oke, adik-adik jadi harus tahu ya. Jadi besaran itu adalah angkanya. Besaran itu adalah angkanya ya, adik-adik. Jadi besaran itu adalah 70, 55, dan 330. Jadi kita tahu adalah 70, 55, dan 330 itu adalah besarannya. Kemudian satuannya itu adalah cm ya. cm, kilogram, dan mililiter ya, adik-adik. Jadi udah paham ya tentang besaran dan satuan. Selain itu kita juga ada besaran ya, besaran berdasarkan arah dan nilai ya. Dibagi dua yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kemudian ada contoh-contohnya ya adik-adik. Ada massa, panjang, waktu, energi, dan lain-lain ya. Kemudian besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi yang di sini ditekankan adalah kalau yang skalar itu memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Ya ini besaran vektor ada nilai, ada arah ya. Itu adalah perbedaan besaran skalar dan besaran vektor ya. Kemudian ada juga contohnya ya. Contoh besaran vektor itu adalah gaya, berat, dan lain-lain ya. Oke. Selain itu ada juga besaran berdasarkan cara memperoleh. Ada dua macam yaitu besaran fisika dan non fisika ya. Nah, ini adik-adik bisa baca sendiri, pengertiannya. Karena yang paling penting di dalam besaran ini adalah besaran pokok dan besaran turunan yang paling banyak dibahas ya. Yang adik-adik pelajari di sekolah kebanyakan adalah besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan-satuan besaran lain. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang satuannya sudah diturunkan dari besaran pokok ya. Satuan turunan itu adalah satuan yang diturunkan dari besaran pokok, oke? Nah, ini adalah contoh-contoh dari besaran pokok ya, adik-adik. Jadi untuk besaran pokok itu ada 7 macam besaran pokok. Panjang, massa, waktu itu ada. Kemudian kakak akan kasih tahu cara untuk cara hafal besaran pokok itu adanya adik-adik itu tinggal hafal aja jiwa SMP ya. Sebenarnya cara hafalnya itu adalah jiwa SMP. Ya, jadi ada 7 ya di sini. Adik-adik tinggal cara hafal ya. Cara cepat untuk menghafalnya adalah jiwa SMP. Oke, sebentar ya. Jiwa SMP itu aku tulis ya, jiwa SMP. Jadi J itu adalah untuk jumlah molekul ya, jumlah molekul. Kemudian I itu untuk intensitas cahaya. Kemudian W itu adalah waktu, kemudian A itu adalah arus, S itu adalah suhu, kemudian M itu adalah massa, P itu adalah panjang ya. Jadi cara cepat untuk adik-adik hafal itu adalah jiwa SMP ya, jiwa SMP, atau adik-adik bisa hafal sesuai tabel yang di samping ya. Di sini ada, sudah sangat lengkap ya, ada nama besaran, kemudian ada satuan ya. Besaran dan satuan itu ada yang paling penting ya di sini ya, adik-adik. Kemudian ya di sini sudah lengkap juga dengan alat ukurnya ya, alat ukur panjang,
alat ukur massa, dan ini sudah sesuai dengan satuan internasional ya adik-adik. Oke. Kemudian ada prefix ya, ini adalah untuk besaran pokok ya. Oke, nanti ini kita bahas lagi yang ini ya. Jadi prefixnya ini ada banyak ya, dari iota sampai iokto ya adik-adik. Dan ini sudah sesuai dengan satuan SI ya. SI itu ada panjangnya adalah satuan internasional. Oke. Kemudian kita bahas lanjutannya adalah pengukuran ya. Pengukuran itu artinya membandingkan sesuatu yang lain sejenis dan ditetapkan sebagai satuan. Ada beberapa aspek pengukuran yang perlu diperhatikan, yaitu ketepatan atau akurasi, kalibrasi alat, ketelitian, presisi, dan kepekaan sensitivitas ya. Oke, nah, di sini kakak udah membuat bagannya ya, jadi adik-adik lebih mudah paham ya. Jadi alat ukur itu ada dibagi 3 ya, alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu ya. Jadi di sini adik-adik melihat bahwasanya alat ukur panjang salah contoh. Jadi kalau misalnya guru di sekolah bertanya alat ukur panjang itu ada apa aja, itu ada 3 ya. Contohnya ada 3 macam: mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Dan yang paling teliti itu adalah mikrometer skrup ya adik-adik. Kemudian alat ukur massa itu ada 3 juga, yaitu ada beberapa ya, ada banyak ya sebenarnya. Contoh-contoh ada ukur massa, ini ada contohnya neraca pasar, neraca 2 lengan, kemudian neraca elektronik. Alat ukur waktu ada alat alogi dan stopwatch. Jadi kita bahas dulu mengenai alat ukur panjang ya. Alat ukur panjang itu ada 3 ya, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ini yang banyak dibahas di sekolah ya adik-adik. Untuk alat ukur panjang itu adalah mistar. Mistar itu adalah penggaris ya, nama lainnya adalah penggaris ya. Jadi di sini mistar itu adik-adik cuma yang paling penting itu adalah cm ya untuk mistar. Oke. Yang banyak dibahas juga adalah jangka sorong ya. Jadi ada 3 macam ya. Jadi kita bahas dulu mengenai alat ukur panjang, mistar, jangka sorong ya. Untuk jangka sorong, adik-adik harus tahu ya bahwasanya gambar dari jangka sorongnya itu kira-kira seperti ini ya. Ada rahang atas dan rahang bawah ya. Jadi di sini adik-adik melihat bahwasanya ada rahang atas. Rahang atasnya itu ada di bagian atas, kemudian rahang bawahnya ada di bagian bawah. Kemudian ada skala utama dan skala nonius ya. Skala utamanya itu adalah dia berbentuk mirip dengan penggaris ya. Untuk skala nonius dia mirip dia semacam tambahan gitu ya di bagian bawahnya gitu. Kegunaan jangka sorong ya. Jangka sorong itu banyak digunakan untuk mengukur bagian dalam tabung, mengukur ketebalan benda, dan mengukur kedalaman lubang. Kemudian yang banyak ditanya di sekolah ya, yang banyak dipelajari di sekolah itu adalah cara menghitung ya, cara menghitung jangka sorong ya. Jadi adik-adik harus tahu cara menghitung jangka sorong. Jadi misalnya kalau ada gambarnya seperti ini adalah salah satu contoh soal jangka sorong ya. Nah, jadi kalau misalnya gambarnya udah seperti kayak gini, adik-adik tinggal lihat aja. Sudah 3 ya, ini 3 berarti 3,1. Jadi adik-adik tinggal tulis dulu nanti 3,1 ya. 3,1 itu adalah skala utamanya ya. Kita tulis dulu nanti skala utama ya. Skala utamanya 3,1, kemudian skala noniusnya itu kakak bilang lagi ya. Skala utama itu adalah terletak di bagian atas ya. Terletak bagian atas itu skala utama, yang bagian bawah itu adalah skala nonius ya. Skala utama 3,1, tinggal adik-adik lihat 3, kemudian ada satu garis ya di sini, kemudian angka 0 ya. Jadi dia 3,1. Kemudian skala noniusnya itu adik-adik tinggal tulis saja 0, 2 angka ya. Ada 2 angka di sini. Adik-adik tinggal tulis saja sesuai dengan yang di sini yang bagian bawah ya. Caranya itu adik-adik tinggal lihat dia yang berimpit ya, atas dan bawah ya. Adik-adik tinggal cari. Jadi adik-adik fokus dulu ke bagian bawah dan adik-adik lihat yang berimpit atas bawah ya. Yang atas bawah berimpit dia ada di sini ya, di garis ini. Dan yang kita lihat itu adalah yang bagian bawah ya. Otomatis angkanya itu adalah 9. Karena ini 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi angkanya itu adalah 0,09 atau ini ya. Kalau udah tulis di sini ada 3,1 dan 0,09.
Adik-adik tinggal ditambahkan aja ya. Ini hasilnya itu adalah 3,1 ditambah ini hasilnya yang benar ini dia adalah 3,1 tambah 0,09 ya. Jadi jawabannya itu adalah 3,19 cm. Yaitu ada cara menghitung ya. Cara menghitungnya kayak gitu. Jadi jawabannya 3,19 untuk jangka sorong. Kemudian ada juga mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup itu adalah yang paling teliti ya adik-adik. Kalau misalnya guru sekolahnya yang paling teliti adalah mikrometer sekrup. Dan mikrometer sekrup merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tebal benda yang biasanya sangat tipis ya. Jadi mikrometer sekrup bisa mengukur ketebalan yang sangat tipis. Kemudian ketelitiannya itu adalah 0,01 ya, 0,01 mm. Kemudian terdiri atas dua bagian juga ya. Nah ini contoh dari gambar ya, gambar mikrometer sekrup terus seperti begini. Kemudian cara perhitungannya ya, adik-adik. Cara perhitungan mikrometer sekrup ini adalah gambar dari mikrometer sekrup ya. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti begini, ini adalah gambar mikrometer sekrup. Bedanya itu dia ada di samping ya. Kalau adik-adik lihat, dia bedanya dengan jangka sorong itu jangka sorong dia atas bawah, kemudian kalau yang mikrometer sekrup dia ada di samping ya, ada bagian yang di samping gini. Oke. Kemudian kalau jawaban untuk mikrometer sekrup dia adalah mm ya, milimeter. Kalau jangka sorong tadi dia cm jawabannya. Kalau ini adalah mm. Nah, cara perhitungannya itu kayak mana? Adik-adik tinggal lihat aja. Dia ada 6. Kita bilang dulu, dia ada terdiri dari dua bagian juga ya, kalau lihat ya, ada skala utama dan skala nonius juga. Jadi skala utamanya, kemudian dia di sini ada skala nonius. Nah, skala utamanya adik-adik tinggal lihat saja, dia sudah berada di 6 ya. Jadi kita boleh tulis skala utama dia itu adalah 6. Kemudian ada bagian bawah ini ya, berarti 6,5. Adik-adik boleh tulis satuannya adalah mm ya. Kemudian skala noniusnya itu adalah, adik-adik tinggal lihat aja 40, 41. Ini 45, ada 45 di bagian bawah ya, berarti dia 44 ya. Kita tulisnya 0,44 ya adik-adik. Ini karena ketelitian skala noniusnya itu adalah 0, kemudian 2 angka ya. Jadi cara untuk menulis skala nonius itu adik-adik tinggal tulis aja 0, kemudian kasih 2 angka, kemudian tinggal masukkan angka yang ada di samping ya. Karena di sini dia angkanya berada di sejajar garis ini ya, adik-adik ya. Jadi kita cari angka yang sejajar garis ya. Sejajar garis ini dia adalah 44, 41, 42, 43, 44. Jadi kita tuliskan angka 44 mm ya. Hasilnya itu adik-adik tinggal ditambahkan saja ya. Hasilnya itu adalah 6,5 ditambah 0,44, jadi hasilnya itu adalah 6,94. Satuannya itu adalah mm ya. Yang paling penting itu adalah satuan juga ya adik-adik. Untuk jangka sorong tadi satuannya cm, dan untuk mikrometer, untuk yang mikrometer itu satuannya adalah milimeter ya. Oke, di sini juga ada jawabannya ya. Oke, adik-adik bisa lihat yang bagus ini ya. Jadi jawabannya ada 6,94 ya. Nah, kemudian ada alat ukur massa ya. Jadi alat ukur massa itu biasanya nggak ada soalnya. Biasanya ditanya itu ada teori-teorinya aja ya. Nah, alat untuk ukur massa itu biasanya bisa dibilang adalah timbangan atau neraca ya. Nama lainnya boleh timbangan, boleh neraca. Ada beberapa jenis ya neraca ya. Jadi selain ini sebenarnya ada lebih dari ini. Ada banyak ya. Ada neraca pasar, neraca lengan, neraca sama lengan ya, neraca sama lengan, kemudian ada neraca house, kemudian ada neraca elektronik ya. Kemudian ketelitiannya itu juga beda-beda ya adik-adik. Oke. Kemudian ada juga perbedaan massa dan berat ya, ini cukup penting juga ya adik-adik ketahui untuk perbedaan massa dan berat. Nah, massa dan berat itu berbeda ya adik-adik ya. Massa adalah jumlah materi dalam suatu material, kemudian berat itu adalah ukuran bagaimana gaya gravitasi bekerja pada massa tersebut ya. Nah, jadi berat itu berhubungan erat dengan gravitasi ya.
hubungan erat dengan gravitasi. Kemudian di sini ada ditulis bahwasanya massa itu selalu tetap ya, adik-adik. Massa itu selalu tetap, sedangkan berat itu bergantung pada gravitasi. Kakak sudah ada contohkan bahwasanya ada dua macam ya. Dan di sini itu dia adalah bumi, ada bumi dan Mars ya, ada bumi dan Mars. Jadi kakak udah contohkan ada Anto ya, jadi Anto. Massa Anto di bumi ada 50 kilo ya. Massa Anto di Mars itu juga 50 kilo. Di sini bahwasanya kita tahu bahwasanya massa itu adalah selalu sama dimanapun dia berada ya. Jadi kalau Anto dibawa ke Mars, beratnya itu massanya itu tidak akan berubah ya. Untuk massa tidak akan berubah dimanapun dia berada ya. Nah, tapi untuk berat Anto di Mars itu 100. Ini salah tulis ya, ini ada berat Anto di bumi ya, berat Anto di bumi 100 Newton, berat Anto di Mars itu ada 30 Newton. Biasanya kita tahu adalah berat itu berbeda di manapun dia berada ya, tergantung dia dibawa kemana ya, planet mana. Berat itu berhubungan dengan gravitasi ya, adik-adik ya, jadi kita tahu biasanya berbeda ya. Oke, kemudian ada alat ukur waktu, ada jam dan stopwatch ya. Ini ada contohnya ya. Nah, selain itu kita bahas ya. Jadi untuk alat ukur waktu biasanya nggak ada banyak perhitungan ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi. Kemudian kita bahas yang lain itu adalah besaran pokok dan besaran turunan ya. Besaran turunan yang kakak akan bahas ini adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok ya. Sedangkan satuan besaran turunan ya, satuannya itu diturunkan ya. Jadi ada banyak contoh ya, ada banyak contoh dari besaran turunan. Sebenarnya ada lebih dari ini ya, adik-adik. Kakak ada contohkan luas ya, luas. Apakah luas? Nanti kalau ditanya luas, apakah termasuk besaran pokok atau besaran turunan ya? Itu jawabannya adalah besaran turunan. Yang kita tahu luas itu adalah panjang kali lebar ya, adik-adik. Kemudian yang kita tahu bahwasanya lebar itu satuan dari lebar itu sama dengan satuan dari panjang ya. Jadi makanya kakak tuliskan satuan panjang kali satuan panjang ya. Kemudian panjang itu satuannya adalah meter ya. Jadi meter kali meter adalah meter pangkat 2 ya. Intinya besaran turunan itu adalah biasanya besarannya lebih dari 1 ya. Jadi kita di sini udah tahu bahwasanya besarannya sudah lebih dari 1. Nah, jadi jawabannya itu ada meter pangkat 2 dan luas itu merupakan besaran turunan karena alasannya dia besarannya lebih dari 1. Besaran turunan hal ini menunjukkan bahwasanya luas itu merupakan turunan dari besaran pokok panjang ya. Jadi kita udah tahu di sini adalah panjang ya. Selain itu kakak juga ada contoh yang lain juga adalah volume contohnya ya. Yang kita tahu volume itu rumusnya adalah sisi kali sisi ya, atau sisi pangkat 3 ya. Kemudian kalau sisi, kalau kita tuliskan itu adalah satuan panjang ya. Kemudian sama ya, panjang ya. Satuan panjang itu adalah meter, jadi volume itu adalah meter pangkat 3 ya. Jadi volume itu juga turunan dari besaran pokok panjang ya, karena dia dari besaran pokok panjang ya. Yang lain itu adalah massa jenis ya. Nah, jadi untuk menentukan besarannya itu adik-adik harus tulis dulu rumus ya. Adik-adik harus tahu dulu rumusnya. Contohnya misalnya volume rumusnya itu ada S pangkat 3. Untuk massa jenis itu adalah rumusnya adalah massa per volume ya. Rho sama dengan massa per volume, Nah, jadi di sini kalau ditulis massa jenis ya, massa jenis itu disimbolkan rho ya. Rho itu massa benda per volume benda ya. Nah, jadi kemudian massa itu satuannya itu adalah kilogram ya. Kemudian volume satuannya adalah meter pangkat 3 ya. Jadi di sini kita udah kelihatan, bahwasanya satuannya itu lebih dari 1 juga ya, adik-adik. Jadi ada dua satuan yaitu kilogram dan meter pangkat 3 ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya massa jenis itu merupakan turunan dari besaran pokok massa dan besaran pokok panjang. Jadi kakak akan mengajari adik-adik cara untuk membedakan besaran pokok dan besaran turunannya. Jadi
Cara membedakannya itu sebenarnya adik-adik tinggal pelajari aja. Besaran pokok itu kan, besaran pokok itu ada 7 ya adik-adik ya. Ya, besaran pokok itu hanya ada 7, yaitu cara cepatnya kakak udah ajarin, yaitu jiwa SMP ya. Jiwa SMP adik-adik boleh lihat lagi, itu adalah ada apa aja, yaitu J itu ada jumlah molekul ya. Ada jumlah molekul, kemudian ada intensitas cahaya, kemudian waktu, kemudian arus, suhu, massa, dan panjang ya. Jadi ada 7 ya. Ada 7. Besaran pokok itu hanya ada 7 saja ya, 7 macam ya, 7 macam ya. Jadi selain dari 7 macam ini, dia selain yang tidak termasuk dari 7 macam ini, dia masuk ke besaran turunan ya. Jadi contoh ya, adik-adik kalau menemukan besaran-besaran yang tidak masuk ke dalam 7 macam itu ada besaran turunan ya, udah pasti besaran turunan. Contohnya adalah contoh dari luas ya tadi ya, kemudian massa jenis. Yang lain adalah contohnya adalah gaya ya, gaya. Gaya itu misalnya adalah FMA ya, gaya itu massa kali percepatan ya. Jadi satuannya itu pasti ada lebih dari 2 ya. Lebih dari satu ya. Jadi besaran pokok itu biasanya satuannya itu cuma satu ya, satu satuan. Contohnya misalnya kilogram ya. Kilogram itu besaran pokok atau besaran turunan, besaran pokok karena satuannya cuma satu. Gaya itu besarannya sudah lebih dari satu ya. Contohnya ini ada kilogram meter per second kuadrat ya. Jadi itu cara untuk membedakan. Untuk soal-soal besaran pokok, besaran turunan itu untuk soal-soal besaran kakak udah ada buat videonya, nanti adik-adik boleh nonton di video kakak yang lain ya, yang berikutnya nanti kakak akan taruh di deskripsi ya, adik-adik bisa nonton video kakak yang selanjutnya. Oke adik-adik, terima kasih.